Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama dan yang utama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kita masih dipertemukan di SMA Negeri 2 Buai Bahoga dalam rangka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Salawat dan salam mari kita haturkan pada baginda kita Nabi Allah Muhammad SAW. Sebagai seorang muslim, mari kita untuk memperbanyak salawatnya. Anak-anak sekalian, pertama saya ucapkan selamat datang peserta didik baru, selamat bergabung di SMA Negeri 2 Buai Bahoga, Waikanan, Lampung. Mudah-mudahan ini adalah langkah awal kalian semua dalam meniti mencari ilmu di sekolah ini. Anak sekalian, sebelum Anda masuk di SMA Negeri 2 Buai Bahoga, tentunya dari awal Anda sudah menjadikan SMA Negeri 2 Buai Bahoga sebagai pilihan terbaik Anda untuk memberikan amanah itu kepada kami, kepada guru-guru di SMA Negeri 2 sebagai tempat belajar Anda sekalian. Nah, anak-anak sekalian, kurang lebih nanti 3 tahun Anda akan belajar di SMA Negeri 2 Buai Bahoga. Tentunya waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, sebelum Anda masuk di SMA Negeri 2 Buai Bahoga, memulai pelajaran, kegiatan belajar mengajar, terlebih dahulu kita lihat tentang segala sesuatu yang ada di SMA Negeri 2 Buai Bahoga, baik secara fisik ataupun non fisiknya. Agar apa? Perjalanan menuntut ilmu di SMA Negeri 2 selama 3 tahun ini berjalan dengan baik. Anak-anak sekalian, di kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun 2021-2022 ini kita lakukan secara daring, mengingat bahwa kondisi negara kita yang sedang mengalami musibah, yaitu pandemi virus COVID-19. Mari kita berdoa pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar tatap muka secara langsung. Anak-anak sekalian, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang visi, misi, dan tata tertib sekolah. Di materi pertama dalam pelaksanaan MPLS ini, visi, misi, dan tata tertib sekolah dijadikan awal pertama kali diberikan materi ini supaya betul-betul paham tentang kondisi sekolah yang terkait dengan tata tertib sekolah dan visi misinya. Tetapi sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Ahmad Fadoli, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Buai Bahoga, yaitu bagian kesiswaan. Nah, kesempatan ini juga saya akan menyampaikan tata tertib, visi misi dan sebagainya. Visi ya, SMA Negeri 2 memiliki visi, yaitu membentuk insan yang berkarakter iman, berakhlak mulia, dan berprestasi. Ini adalah dasar pokok, visi pokok SMA Negeri 2 Buai Bahoga. Membentuk insan yang berkarakter ini adalah sesuatu yang utama bagi kita, karena karakter utama kita adalah keimanan, keyakinan, ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala atau ketuhanan kepada Yang Maha Esa. Selain membentuk itu, SMA Negeri 2 juga membentuk berakhlak mulia, yaitu memiliki norma-norma dalam bergaul, memiliki tatanan nilai-nilai kebaikan dalam bermasyarakat, dalam segala apapun. Sehingga ketika iman dan akhlak mulia, emosional kita bagus dan dan sifat karakter kita bagus, maka akan memunculkan kebaikan dan kemudian memberikan semangat kepada kita agar kita untuk berprestasi. Misi
Ya, misi nanti pada saat Anda masuk di SMA Negeri 2, di sebelah depan gerbang itu ada visi misi. Di situ tertulis besar sekali. Nanti ketika Anda masuk bisa dibaca, bisa dilihat agar kita mengerti tentang visi misi. Salah satunya adalah upaya untuk meningkatkan kualitas kuantitas guru dan karyawan, kemudian menumbuhkan semangat inovasi motivasi kepada siswa peserta didiknya, kemudian memberikan bimbingan secara efektif kepada peserta didiknya, mendorong siswanya untuk melakukan perintah-perintah ajaran agamanya, dan tentunya menghormati dan memberikan keharmonisan dan menumbuh kembangkan budaya adat istiadat daerah ataupun nasional. Tata tertib siswa. Nah, tata tertib siswa dibuat agar dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Nah, seringkali kita lihat bahwa tata tertib siswa ini seolah-olah menjadikan hal untuk membatasi kreativitas siswa. Padahal tidak. Justru tata tertib siswa ini dibuat agar proses kegiatan belajar mengajarnya, proses kegiatan belajar siswa SMA Negeri 2 Bauga berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Karena banyak dari beberapa kasus yang sudah terjadi, banyak siswa yang mengundurkan diri belum selesai, baru 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada 1 bulan, 2 bulan mereka mengundurkan diri karena tidak bisa menyesuaikan dengan tata tertib sekolah. Nah, ini. Oleh karena itu mari kita coba lihat tata tertib siswa. Yang pertama adalah tentang kewajiban dan tanggung jawab siswa. Ya, siswa wajib hadir sebelum kegiatan belajar mengajar. Adapun pukul masuknya, jam masuknya yaitu 7.15 menit. Ini diharapkan siswa untuk tidak terlambat. Karena kedisiplinan inilah yang sangat penting, sangat menentukan untuk keberhasilan kita dalam meraih segala sesuatu apapun. Kemudian kewajiban selanjutnya adalah setiap siswa wajib beribadah sesuai agamanya. Nah, kewajiban ini didasari atas dasar yaitu mencerdaskan kehidupan berbangsa dan beragama tentunya. Makanya siswa wajib beribadah sesuai agamanya masing-masing. Terlebih di SMA Negeri 2 Bauga nanti ada beberapa hal kegiatan keagamaan, diberikan kebebasan kepada pemeluk agama masing-masing untuk melakukan kegiatan ibadah sesuai dengan ajarannya tersebut. Kalau sebagai seorang muslim nanti setiap zuhur kita wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian siswa itu wajib menjaga nama baik sekolah. Ya, menjaga nama baik sekolah. Artinya apa? Tidak melakukan sesuatu perkara perbuatan yang itu akan mencemarkan, merendahkan atau mengotori sekolah. Perbuatan-perbuatan kriminal, perbuatan-perbuatan yang melanggar norma aturan masyarakat ataupun norma aturan pemerintah. Itu. Kemudian siswa wajib patuh dan taat terhadap guru, kepala sekolah dan karyawan sekolah yang lainnya. Nah, ini. Jadi yang pertama sebenarnya yang paling utama ini adalah ketaatan kita terhadap guru. Itu adalah sangat pokok sekali, sangat menunjang keberhasilan kita belajar. Kalau kita sudah tidak tertarik dengan guru, sudah tidak suka dengan guru, tidak mungkin ilmu itu akan masuk dalam diri kita. Oleh karena itu, mari kita taat, hormat terhadap guru, memberikan penghormatan yang lebih karena beliau memberikan kita ilmu. Kemudian siswa wajib mengikuti semua kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah itu wajib diikuti oleh siswa SMA Negeri 2 Bauga, apapun kegiatannya di sekolah.
Kemudian di situ nanti ada eskul, ada kegiatan eskul. Kalau kegiatan yang wajib yaitu apa? Belajar, yaitu jam 7.15 sampai jam 2. Jam 2:15. Nah, itu kewajiban kita, insya Allah. Itu kewajibannya. Kemudian apa? Upacara. Kemudian apa? Kebersihan. Kemudian apa? Menjaga kehormatan sekolah dan sebagainya. Kemudian siswa wajib menjaga kerapian penampilan. Nah, tentu nanti ada aturan-aturan tentang seragam sekolah. Hari Senin pakai putih abu-abu, kemudian hari berikutnya ada pakaian batik, kemudian hari berikutnya ada pakaian muslim, kemudian ada pakaian kaos dan pramuka. Nah, nanti akan kita share bagaimana tentang penggunaan dan jadwal kostum seragam yang akan dipakai. Kemudian juga kerapian pada rambut itu, kemudian kuku ya. SMA Negeri 2 Bawah melarang anak laki-laki untuk berambut panjang ya, kemudian dipirang, diberi warna. Nah, ini adalah suatu pelanggaran, ataupun tampilan-tampilan potongan rambut yang tidak sesuai dengan norma atau tidak sesuai dengan anak peserta didik, seseorang yang dididiknya. Kemudian wajib menjaga kebersihan dan keindahan. Tentu ini juga dasar. Jadi kebersihan dan keindahan harus kita jaga. Harus kita betul-betul kita memberikan porsi yang bersih dalam keindahan, dan juga menjaga fasilitas-fasilitas sekolah ya. Wajib sekolah, sarana-sarana prasarana harus dijaga, jangan sampai kita merusak, mengambilin lampu, mencoret-coret dinding, mencoret-coret bangku meja. Itu adalah suatu pelanggaran, suatu hal yang betul-betul nanti akan merusak daripada keindahan sekolah. Kemudian wajib membaca kitab suci agama masing-masing sebelum pembelajaran sekolah. Jadi ketika siswa nanti masuk, ada waktu 15-10 menit kita membaca kitab suci agama masing-masing. Yang Islam membaca Al-Quran, yang Kristen membaca Alkitab, ataupun agama yang lain apapun juga membaca kitab sucinya masing-masing. Nah, kemudian nanti kita kirim tentang tata tertibnya ya. Nanti bisa ketika nanti ini bisa ditandatangani, di situ juga ada pernyataan tentang tata tertib, pelanggaran-pelanggaran dan sebagainya. Kemudian coba kita lihat larangan-larangan bagi siswa yang perlu kita ketahui secara umum ya. Jelas, pertama utama adalah siswa dilarang berani melawan dan tidak taat terhadap guru. Nah, larangan-larangan bagi siswa ini, poin terbesar yaitu sikap kita terhadap guru. Berani melawan, ngeyel, tidak taat ketika guru memerintah. Ini adalah suatu perkara yang besar. Karena ingat bahwa keberkahan, kebaikan ilmu guru kita itu tergantung sikap kita. Kalau sikap kita baik dengan guru, insya Allah ilmu yang beliau sampaikan akan mudah masuk dalam diri kita. Oleh karena itu, jangan merasa hebat, jangan merasa berani dengan guru-guru kita. Kemudian siswa dilarang membuat kegaduhan di lingkungan sekolah dan kelas. Ya, kebalik ini ya, di kelas dan sekolah. Ya, artinya siswa harus menjaga kenyamanan, ketenangan dalam proses kegiatan belajar mengajar ataupun kegiatan-kegiatan yang lain yang memerlukan ketenangan dalam kelas, kecuali dalam istirahat dan sebagainya. Atau kegaduhan-kegaduhan, berkelahi ataupun apapun, membuat teriak-teriakan yang tidak ada manfaatnya. Kemudian 3, siswa dilarang membawa rokok, minuman keras, senjata tajam, dan narkotika. Nah, ini jelas, ini negara kita juga melarang. Di SMA Negeri juga tempat kita juga kita larang. Kemudian sama seperti tadi di atasnya, siswa dilarang menjaga fasilitas sekolah. Siswa dilarang merusak sarana fasilitas sekolah. Itu tadi mengambil alat-alat yang tidak sesuai, kemudian merusak, mencoret-coret bangku, mencoret dinding tembok, ataupun merusak peralatan sekolah yang lainnya. Kemudian
Siswa dilarang keluar kelas atau sekolah pada saat kegiatan belajar mengajar. Ya, pada saat kegiatan belajar mengajar, siswa wajib di dalam kelas. Kalau ada keperluan silakan izin. Itu pun harus secara kejujuran, harus betul-betul yang ada manfaatnya atau ada keperluan-keperluan yang mendadak. Kemudian siswa dilarang melakukan perbuatan melanggar norma kesusilaan. Contoh perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama, tidak sesuai dengan ajaran sekolah, tidak sesuai dengan norma hukum, dan tidak sesuai dengan norma adat istiadat. Nah, banyak sekali tentunya ya. Kemudian siswi dilarang ataupun siswa juga dilarang memakai atau membawa perhiasan yang berlebihan. Nah, ini tidak boleh bawa barang-barang berlebihan, takut menimbulkan fitnah terketilang. Kemudian siswa dilarang berkelahi, ribut di kelas. Ya. Nah, ini tidak boleh ya. Jadi ketika ada masalah dengan teman, ketika ada masalah dengan siapa saja dalam lingkungan sekolah, selesaikan secara baik, sampaikan pada Bapak Ibu guru, ya, cari jalan tengahnya, jangan sampai terjadi keributan atau perselisihan. Ya, siswa dilarang memakai pakaian yang tidak sesuai dengan aturan. Ya, jadi tidak sesuai dengan aturan, pakai celana jeans, ya pakai kaos, tidak memakai ikat pinggang, tidak pakai kaos kaki ataupun pakai sendal, itu tidak boleh. Nah, itu ada sebagian daripada aturan-aturan, larangan-larangan yang ada di SMA Negeri 2 Boy Bahuga ya. Ini diharapkan kita pahami, nanti kita berikan soft copy-nya, printannya. Kemudian di situ ada pernyataan juga, dan nanti kita tanda tangani bersama-sama orang tua, wali, dan tentunya pihak sekolah. Nah, sanksi bagi siswa yang melanggar aturan akan diberikan sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran. Nah, sanksi yang diberikan berupa peringatan surat, skorsing, dan yang terakhir adalah dikembalikan kepada orang tua, ke orang tua. Nah, semua pelanggaran akan diberi poin dan dicatat di buku identifikasi kasus. Ya, jadi perlu dipahami bahwa semuanya ini dilakukan untuk kebaikan kita. Larangan-larangan itu adalah bagian dari pencegahan kita untuk berbuat sesuatu yang merugikan diri kita sendiri, atau juga perbuatan yang merugikan orang lain. Sehingga kalau salah satu poin-poin ini nanti kita dilanggar, tentu akan menghambat proses kegiatan belajar kita. Oleh karena itu nanti dipelajari, dipahami, diingat-ingat, tentunya dilaksanakan apa yang disampaikan ini. Nah, pihak sekolah juga tidak hanya memberikan sanksi, tapi akan memberikan penghargaan, reward ataupun hadiah bagi siswa yang berprestasi secara akademik ataupun non akademik, KSN, olimpiade, ataupun lomba-lomba non akademik, olahraga, atlet, dan sebagainya. Itu akan memberikan apresiasi atau penghargaan baik tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, provinsi, ataupun tingkat nasional ataupun juga internasional, agar kita lebih tersemangat dalam belajar, dalam berprestasi. Nah, saya kira itu anak-anak sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian semua sebagai panduan, pedoman, agar kita betul-betul ketika masuk di SMA ini sudah siap secara lahir dan batin, fisiknya, ruhnya, sehingga kita merasa senang berada di SMA Negeri 2 Boy Bahuga. Ketika hati kita senang, bahagia, insya Allah mudah-mudahan pelajaran ilmu yang diberikan Bapak Ibu guru yang ada di SMA ini tentu dapat mudah kita cerna, kita pelajari, dan tentu kedepannya bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu anak sekalian ya, cukup. Nah, nanti tugasnya adalah kalian semua meresum, menyimpulkan tentang visi, misi, dan
tata tertib sekolah. Mudah-mudahan bisa melaksanakannya, dan penting bagi kita agar kita selalu membuat suatu hal-hal yang terbaik untuk diri kita sendiri, untuk orang tua, untuk guru kita, saudara kita, bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.